Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siap, Bu. Sudah istirahat? Sudah makan tadi? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kita baca basmalah dulu. Oke, sudah siap ya untuk mulai pelajaran hari ini? Buat set terlebih dahulu. Anugrah, Aziza. Kan anak ibu semuanya buka kembali catatan prakaryanya. Kemudian lihat materi yang kita pelajari di minggu kemarin. Itu tentang apa? Kenapa? Kenapa telat? Sudah 5 menit juga masuk. Bisa jangan ulang lagi ya besok-besok. Kalau belum kita begini langsung masuk ke dalam kelas. Hari ini gue maafkan. Besok jangan ulang lagi. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Hari ini kita akan memulai materi baru. Cuma sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, apakah anak Ibu masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Tentang kerajinan senang, tentang kerajinan bahan semi keras atau keras. Sekarang lewat materi yang akan kita pelajari hari ini itu temanya berbeda. Nah, kalau kemarin temanya itu tentang kerajinan, sekarang itu tentang pengolahan. Nah, temanya tentang pengolahan atau olah. Nah, di materi hari ini kita akan belajar tentang pengolahan, yaitu seperti yang sudah di depan kamu tentang aneka produk pangan buah. Nah, buah, pernah mendengar kata buah? Buah apa saja yang pernah kamu ketahui atau yang pernah kamu konsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak, yang banyak satu. Mangga. Nah, hari ini kamu sudah mengkonsumsi buah apa? Pisang. Niken? Apel. Sarapan pagi Niken dengan apel. Ramdan? Pisang. Kenapa banyak pisang? Karena di daerah kita itu subur untuk ditanami pisang. Nah, sekarang maksud aneka produk pangan buah yaitu cara pengolahannya, baik yang kita makan secara langsung ataupun yang kita konsumsi dengan cara diolah. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Oke? Sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran di depan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak Ibu diharapkan dapat yang pertama mengenal jenis dan karakteristik sayuran dan buahan bagi kesehatan. Kemudian nanti anak ibu mengenal teknik pengolahan sayuran dan buah-buahan bagi kesehatan dan non-pangan. Jadi hari ini kita belajarnya mengenali dulu. Mengenali kemudian nanti bisa dijadi olahan apa saja buah-buahan dan sayuran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan kamu perhatikan video pembelajaran di depan. Kemudian nanti kalau ada yang dirasa penting, silakan kamu salin ke buku catatan masing-masing. Yang konsumsi sampai dengan saat ini. Ruang lingkup komoditas buah. Buah salah satu bahan pangan yang berasal dari sumber daya alam nabati. Ruang lingkup komoditas buah. Buah salah satu bahan pangan yang berasal dari sumber daya alam nabati, produk pertanian yang biasanya dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan segar maupun dalam bentuk olahan. Nah, berbicara mengenai buah-buahan, tadi teman kamu sudah mengatakan bahwasanya hari ini teman kamu sudah mengkonsumsi pisang. Nah, pisang yang kamu konsumsi itu secara langsung atau dalam bentuk olahan? Pisang yang kamu konsumsi tadi pagi, itu kamu konsumsi secara langsung atau dalam bentuk olahan yang kamu makan? Secara langsung. Kalau dalam bentuk olahan, apa contohnya? Apa contoh olahan dari pisang? Nah, ada dijadikan bolu pisang kukus, ada lagi dijadikan apa? Godok dalam bahasa Minangnya itu ada namanya godok. Kemudian
pisang yang sudah matang, yang sudah terlalu sangat matang ya itu bukan busuk ya, pisang yang sudah terlalu sangat matang, kemudian dibenyek-benyek, ya dibenyek-benyek terus nanti diberi campuran tepung kemudian digoreng. Nah itu ciri khasnya kalau di kita tuh godok batinta. Nah ada campuran gula merahnya. Kita bahas dulu berdasarkan musim berbuah. Nah, buah itu ada yang berbuah di saat musim-musim tertentu. Ada juga yang bisa berbuah setiap hari. Di buah pun itu juga berlaku. Buah apa saja yang biasa? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 buah ini. Ini termasuk buah musiman karena hanya berbuah pada waktu musim tertentu. Selain gambar 5 yang di depan, kira-kira apa yang menjadi buah musiman? Karena Ibu kenapa tidur? Kenapa? Lagi kurang fit, Bu. Lagi kurang fit. Nah, kenapa? Sakit? Ya, Sakit apa? seminggu. Sakit kepala. Terus mau ke UKS? Atau mau di sini saja? Atau mau pulang? Sini aja. Di sini saja. Terus bagaimana? Ibu sedang menerangkan pelajaran? Atau misalnya terganggu? Mau ke UKS saja? Tidak. Nah, ya sudah. Nanti perhatikan saja ya. Ya. Aman kan? Yakin? Oke. Yakin mau di sini saja? Ya. Nah, sudah nanti boleh coba jangan dibawa tidur. Diperhatikan Ibu menerangkan depannya. Oke, nanti kalau misalnya tidak nyaman, nanti sampaikan ke Ibu ya. Oke. Dan kita lanjut lagi. Selain buah yang di depan, yang 5 buah di depan, apalagi yang kamu ketahui, yaitu berbuah hanya pada saat musim-musim tertentu. Yang kedua, kita bahas lagi buah yang berbuah ketika jadwalnya itu ada setiap hari atau sepanjang tahun. Nah, katanya buah yang berbuah sepanjang tahun itu adalah buah yang selalu ada tanpa mengenal waktu atau musim tertentu. Baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit. Maksudnya, tidak harus kamu menunggu musim tertentu, tapi buah itu sudah ada. Apa contohnya? Yang pertama ada pisang, yang kedua ada pepaya, kemudian yang ketiga ada jeruk, ada jambu biji, dan ada nanas. Anak Ibu, hadap ke depan Ramdan, perhatikan Ibu menerangkan di depan. Nah, jangan ada yang ngobrol ya. Dan perhatikan Riyadi, perhatikan Ramdan. Boleh Riyadi diulang kembali apa buah yang bisa berbuah sepanjang tahun? Dari tadi ngobrol. Contohnya apa saja? Berbuah selain yang di depan ada 1, 2, 3, 4, 5. Buah apa saja yang pernah Riyadi konsumsi yang ada setiap hari, tidak harus menunggu musim tertentu? Kelapa ini di depan. Ya jangan ngobrol ya, perhatikan Ramdan. Buah apa yang ada setiap hari? Hah? Manggis. Manggis itu musiman atau ada setiap hari? Musiman. Jangan ngobrol ya, perhatikan lagi ke depan. Kemudian selain yang 5 di depan, apalagi yang ada setiap hari yang bisa kamu konsumsi? Kalau mau ya udah tinggal ambil, tidak harus menunggu musim. Contoh kalau durian itu tidak ada setiap hari, hanya ada di musim tertentu. Oke, sekarang silakan lihat kembali. Yang tumbuh pada iklim sedang dengan suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya anggur, stroberi, apel. Nah, maksud dari buah klimaterik ini adalah buah yang terus mengalami perubahan fisiologi dari segi warna. Nah, contoh kamu lihat, perhatikan gambar pisang. Pisang sebelum dia berwarna kuning tentu berwarna hijau terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti dikatakan itu layak dikonsumsi atau sudah matang tentunya dengan perubahan warna. Nah, pisang itu kalau sudah matang warnanya berwarna kuning. Kemudian kalau pisang itu terlalu matang warnanya apalagi kecoklatan. Kalau dikatakan itu sudah membusuk seperti apa warnanya? Hitam atau gosongnya. Nah, itu yang dimasukkan dengan klimaterik, adanya perubahan fisiologi dari segi warna. Apakah teksturnya juga berubah? Ya. Bagaimana teksturnya kalau buah itu sudah terlalu matang? Sangat lembek. Nah, kalau kita konsumsi langsung mungkin
seperti ini rasanya ya, agak sukar ya. Nah, makanya itu banyak diolah. Jadi nantinya pisangnya sudah matang itu kita olah kembali, kemudian teksturnya mungkin disesuaikan dengan apa yang akan kita olah. Kurang lebih seperti itulah nanti ya. Ini adalah LKPD yang akan diberikan kepada kamu atau lembar kerja peserta didik untuk kamu jadikan tugas di rumah. Sebelum Ibu tutup perjumpaan kita hari ini dan sebelum kita sudahi materi hari ini, kembali tentunya Ibu akan bertanya kepada kamu sampai mana pemahaman kamu terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih mengingat apa tema dan topik pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Niken, silakan Niken. Temanya tentang apa kita belajar hari ini, Niken? Tentang aneka produk pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, yang kedua lagi. Dari sekian banyaknya buah di muka bumi ini, dari sekiannya banyak buah yang kamu lihat, dari sekian banyaknya buah yang pernah kamu konsumsi, apakah itu tumbuh setiap hari? Siapa Pak? Silakan siap. Jawabannya ada dua. Ada dua. Buah sepanjang tahun. Nah, buah yang berbuah sepanjang tahun, apa contoh buahnya? Seperti pisang, Pisang itu ada setiap hari? Ada. Kemudian? nanas, Ada nanas, apa lagi? Dan yang lainnya yang dapat kita temui tidak harus menunggu waktu tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? yang kedua ada musiman, Ada buah musiman. Nah, buah musiman tadi apa contoh buahnya? seperti durian, Seperti durian. ada lain-lain. Nah, ada durian lagi, mangga, rambutan, dan buah-buah yang lain yang termasuk dalam kategori buah musiman. Oke, yang ketiga, yang terakhir lah. Ada buah tertentu yang dapat hidup di cuaca derajat minimal itu 22 derajat Celcius atau di iklim subtropis namanya. Nah, yang memperhatikan buah apa yang dapat hidup di iklim subtropis dengan derajat 22 derajat Celcius? Apa Ramdan? Betul? Nah, anggur tadi ada, kemudian stroberi, ada apa lagi? Ada apel. Nah, ada yang lain-lainnya. Maksudnya subtropis itu tumbuhnya di daerah apa? Subtropis. Di daerah yang dingin dengan minimal suhu 22 derajat Celcius. Oke. Nah, Ibu, materi pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Kemudian tadi sudah dicatatkan, ini untuk tugas di minggu depan. Silakan kamu tuliskan buah-buahan apa saja yang sering kamu temui di sekitar tempat tinggal kamu. Kemudian identifikasikan berdasarkan musim berbuahnya kapan, tempat tumbuhnya bagaimana, dan laju respirasi pemasokannya. Kemudian nanti kamu sampaikan di minggu depan dalam pembelajaran dan dalam pertemuan kita selanjutnya. Sudah dicatat ini? Oke, jangan lupa nanti kumpulkan di minggu depan tugas yang Ibu minta. Dan nanti di minggu depan kita bahas lagi tentang persayur-sayuran. Hari ini kita fokus membahas buah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang sayur. Nah, dari kesimpulan pelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwasannya buah itu termasuk dalam sumber bahan pangan kita kan, baik untuk tubuh, ada namanya makan 4 sehat 5 sempurna. Berarti buah ini sangat penting untuk kehidupan kita. Dia sebagai serat, kemudian ada banyak vitamin yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Oke, karena Ibu tidak ada yang bertanya, sudah paham atau bagaimana yang akan Ibu pahami kembali? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan, tolong dikerjakan.
Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.